Ntar. Nah, di ayat lain dikatakan orang yang mati di dalam Yesus 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia? Maka kalau kita lihat Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang dimaksud di situ? Itulah orang mati-mati martir. Di mana dibuat? Kita baca Wahyu 20. Wahyu 20 ya. Di situ jelas dijelaskan begini, Wahyu 20 ayat 4. Nah ini. Jadi lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan Raja. Jadi sekarang ini orang-orang yang mati martir itu sudah dikumpulkan bersama Yesus. Jadi kalau dikatakan surga dan neraka saat ini belum ada, itu keliru. Karena surga itu tahta kerajaan Tuhan, artinya sudah ada di sana. Yakni Allah Tritunggal, malaikat, dan Henok dan Elia juga di surga ya. Sudah diangkat dibilang. Dan orang yang disalib di sebelah Yesus ya Pak ya. Silakan. Oke, silakan Pak Leonard. Teman-teman sebelum ke yang lain ya. Kalian yang Kristen ini masih juga nggak berpikir ya. Apa kalian nggak melihat ini? Bagaimana Wak Labu malah mengajarkan agama kalian di Komal Islam. Kalian nggak berpikir itu. Kak Sarah, Wak Labu, justru dia menginjili orang Islam di sini. Tapi si Edis ketika dia menghina Islam tuh cuma depan kalian semua, udah Kristen kalian semuanya. Tapi yang kalian hujat malah mereka berdua. Emang luar biasa kalian ya. Aku bangga padamu. Oke, Pak Leonard lanjut. Silakan Pak Leonard. Tanggapi. Aku nggak perlu muji-muji mereka, cuma aku bilang heran aku. Mereka malah menginjili orang Islam di sini. Si Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan depan orang Kristen. Ya, Aduh. masuk juga. Udah gitu orang Kristennya sepakat gitu. Sepakat dengan Bang. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Rudi. Sepakat. Nah baru mantap ini. Lanjut. Ada lagi Bang tanggapannya Bang? Keren ini. Sukses selalu Bang Rudi. Oke. Siap. Thank you Bang. Oke Galaxy, kamu dari tadi kan typing terus. Saya bantu naikkan ya. Bentar, saya cari dulu di bawah. Kami mana ada kami keuntungan di sini. Biasanya kami mensiarkan Islam, kami malah mengizinkan Bang Rudi menyampaikan agama Kristen. Ya, harusnya kalian bangga bagaimana orang Kristen menyebut-nyebut nama Tuhan kalian dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan di hadapan ribuan orang Islam. Yakin saya ribuan orang Islam ini. Tapi si Kudis TV mengatakan Yesus bukan Tuhan di depan kalian orang Kristen. Orang Islamnya di bawah menghujat Yesus. Tapi kalian hujat malah Bang Rudi sama Kak Sarah, malah kalian puji si Kudis TV. Orang Islam menghujat Edis, menghujat Kristen, menghujat saking marah karena murka, kalian menghujat agama kami. Tapi di sini orang Islam mendengarkan Bang Rudi, kami aja biasanya malas loh dengar orang khotbah di gereja, lu malas kami. Tapi aku diam aku. Bang Rudi menjelaskan kitabnya, Kak Sarah jelaskan Bible-nya. Malah mereka kalian hujat. Emang gak leon kalian ini. Oke lah, di Galaxy nih. Silakan. Ada tambahan kalimatmu, perlu kamu tambahkan Rifa. Apa tuh Kak? Kalimatmu kan bilang apa? Lucunya Kudis TV menghujat Yesus di depan orang Kristen. Dan lucunya orang Kristen percaya pula, ya kan? Iya. Dan lebih lucunya pula, orang Kristen kok ngamuk-ngamuk ketika ada Muslim menghujat Tuhan Yesus. Kan yang dihujat Muslim itu kan Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan huruf besar. Kenapa kok Edis dan herdernya ngamuk-ngamuk malah nyerang Islam? Ya, kalian berdua yang diserang ajarannya. yang memuliakan Yesus Kak. Yang parahnya nih Kak, kalian berdua yang memuliakan Yesus di komal kami dan menyebarkan agama kalian di depan kami, malah kalian yang dihujat. Agak leon memang orang Kristen nih. Oten-oten nih. Itulah. Oke, kita sampai nih Kak di Galaxy ini dari tadi pengen naik nih. Oke, nanti sabar neraka ya. Banyak Kak nih memang oten-oten di bawah. Oke, Galaxy silakan. Yo, selamat malam Rudi. Langsung aja bro. Ya, saya Galaxy, saya Katolik. Saya mau ngomong jadi gini.
Saya bahas judulnya ini sesuai judul. Bagaimana jika Rudi mualaf? Ini Rudi tulisannya, Rudi mualaf. Jadi bukan seorang Kristen mualaf, tapi Rudi mualaf. Jadi personnya Rudi. Jadi begini, kalau bagi saya semua agama baik menurut pengikutnya masing-masing. Itu tentu yang terbaik. Nah, kembali lagi kepada kualitas manusia seseorang. Jadi, saya kasih contoh misal, jika kualitas manusia itu dianggap oleh lingkungannya sebagai pengkhianat, dia mau agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, pengkhianat dia. Karena kualitasnya seperti itu. Kalau kualitasnya dia itu suka selingkuh misalnya, ya mau apapun agamanya dia suka selingkuh, misalnya main dengan anak tirinya, anak perempuan yang tiri misalnya, itu misal. Ya memang tukang selingkuh. Kalau memangnya kualitasnya dia tukang tipu, misalnya ini contoh, misal ngaku beli laptop 8 juta, ternyata cuma 2 juta, itu misal. Ya kualitasnya penipu, dia agama Shinto, agama Konghucu, penipu dia. Nah, jadi semua itu kembali ke kualitas manusianya masing-masing. Nah, kualitas manusia itu juga dipengaruhi banyak hal. Misalnya didikan orang tua dari kecil kan, kalau mendidiknya tidak baik ya hasilnya tidak baik. Juga ada unsur DNA. DNA-nya misalnya orangnya suka ngomel. Misalnya dia suka menghujat. Dia suka menghujat agama lain dari luar negeri. Misalnya dari luar negeri. Saya nggak mau sebut nama. Ya memang kualitasnya dia penghujat, suruhlah dia pindah agama apapun dia menghujat. Jangan-jangan dia di dalam negeri pun dia juga menghujat. Misalnya kualitasnya kalau nendang dari komal ngeludahin dulu. Ada tuh, ya kayak gitu. Silakan dia pindah agama apapun, ya begitu jadinya karena memang manusianya seperti itu. Jadi kualitas dari seseorang tidak ada hubungannya dengan agamanya. Begitu. Jadi itu poin pertama, jadi kualitas manusianya. Nah, Tapi sorry Bang Galaksi, maaf. Karena ini adalah statement universal, maka saya yang jawab ini, saya ambil alih. Saya tidak sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Itu. Agama itu mempengaruhi perilaku, Bang. Tapi tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama. ya, Itu. Kenapa? Dalam ranah psikologi, bentar. Dalam ranah psikologi, faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang itu adalah lingkungan. Dan agama itu adalah lingkungan, Bang. Ya, saya belajar psikologi karena saya dulu ngambil prodi PAI. Waktu saya belajar kuliah psikologi umum, waktu itu dalam ranah psikologi ternyata yang paling mempengaruhi perilaku lingkungan. Setuju. Lingkungan Nah, yang jadi paling mempengaruhi. agama itu mempengaruhi, Bang. Agama Betul, itu tapi mempengaruhi, Kristen tapi kan tidak seminggu semua. Wait, bentar. Tapi memang tidak semua perilaku manusia itu dipengaruhi oleh agama. Contoh, kalau ada orang Kristen yang memperkaus orang lain, belum tentu itu karena agamanya. Mungkin karena memang kelakuannya bejat. Tapi saya tidak sepakat kalau perilaku dipisah dari agama. Agama itu mempengaruhi kok. Nah, jadi ada orang-orang begini nih. Nih saya kasih contoh nih. Sebelum ke Kak Sarah dan Bang Rudi nih. Saya biar kita tuh tidak bias. Karena tema kita adalah bagaimana jika Bang Rudi mualaf. Ya, nggak biar, karena itu menjauh dari topik. Nah, ada begini abang, sebentar. Ada orang membaca dalil dalam kitab perjanjian lama, tumpaslah semua suku Amalek. Tidak semua orang Kristen memahami bahwa Tuhan mengizinkan untuk bunuh orang di luar beragama. Maka memang orangnya memiliki pandangan baik tentang kitab yang dia baca yang diksinya mengerikan. Sama di dalam Islam misalnya, ada perintah, pukullah jarinya orang kafir. Tidak semua orang Islam itu yang betul-betul memahami secara kontekstual, mereka akan mengambil ayat itu untuk menyakiti orang kafir. Jadi kalau kita bicara perilaku, Bang, tidak selesai nanti. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana Bang Rudi dan Kak Sarah menjelaskan bahwa mayoritas umat Kristen, jangankan dia mu'alaf, dia masih Kristen aja. Cuman beda paham dengan si Edis. Dihujat dia sama mayoritas Kristen yang dia sebut sebagai herder Edis. Itu poin kita saat ini. Dan tadi berapa orang Kristen yang naik ke atas? Ada yang malah bersyukur mereka berdua jadi keluar dari Kristen.
Sementara perintahnya injili seluruh makhluk, baptislah dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Ada orang Kristen mewakili kekristenan, mengatakan diri Kristen, mengatakan apa? Patutlah kalian keluar karena kalian merugikan Kristen. Itu poin yang kita bahas, Bang. Abang ini menceritakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tema kita. Berdua orang ini mengatakan yang satu oneness, yang satu Tritunggal, mengklaim dirinya bahwa mereka dihujat habis-habisan oleh orang Kristen sendiri tapi mendapat tempat di tempat Islam. Bahkan orang berdua mengatakan ada kebaikan di Islam yang patut dicontoh. Salah satunya kata Bang Rudi, TPA di Islam. Coba ini yang dibahas. Bagaimana kalian Kristen, kawan kalian aja Kristen ini dihujat sama kalian loh. Itu topik kita. Ya, Ya itu jangan bahas, topiknya. silakan. Ya itu silakan, topiknya. bagaimana pandangan Anda? Nah, jadi yang setuju dengan sebut lingkungan, cuman kan di Kristen kan lingkungan di gereja berapa sih, berapa lama, tapi lebih banyak di keluarganya. Tapi oke, jadi intinya adalah kualitas seseorang ini, kenapa yang namanya Rudi ini katanya dihujat oleh lingkungannya sendiri, ya tanyalah sama lingkungannya sendiri. Kalau lingkungannya sendiri itu menyatakan dia pengkhianat, ya berarti mayoritasnya menyatakan dia pengkhianat atau Iskariot, kan ada julukannya tuh Iskariot. Dan saya nggak peduli Nggak tahu arahnya. Dia mau dijulukin apapun juga bukan urusan saya juga. Nah, Berarti menurut Anda itu bagaimana pandangan Anda ketika jika mayoritas dia jadi mualaf, jika saya seorang Islam, tentu saya tidak setuju. Kenapa? Karena dia sangat berguna saat ini untuk menghancurkan Kristen dari dalam. Pakai dulu, dia masih kepake. Kalau nanti sudah nggak kepake, udah jadi sampah, nah barulah dia masuk ke Islam. Itu satu. Ini pandangan Anda Kalau- nih. ya, Sorry, kalau itu sebagai- pandangan kalau saya- Anda. Berarti pandangan yang Anda bejat kalau itu saya Anda Islam. pikirannya. Ya itu. Enggak, ini Kalau- Anda tidak mewakili kami umat Islam. Sorry. Kalau Anda saya- tidak kalau mungkin saya mewakili Islam. Islam karena Anda bukan Kalau Islam. saya- tapi Nggak saya mungkin. bukan Islam. Anda Kalau saya beragama Katolik- Kristen saat ini. Dengar, ini saya Anda dengan saya debatnya nih, bentar. Perhatikan baik-baik teman-teman. Justru Anda semakin memperburuk nampak citra Kristen di sini. Anda bukan orang Islam. Anda seorang Kristen melemparkan pemikiran Anda kepada orang Islam. Ada dua hal yang Anda pijak di sini. Pertama, Anda pijak Kristen sendiri. Anda sebagai Kristen sempat Anda berpikir seperti itu. Kedua, Anda menghina agama Islam di sini seolah-olah Anda menuduh bahwa kami seperti itu. Maka inilah bukti bahwa apa yang mereka katakan bahwa oten-oten ini banyak yang biadab, ini Anda contohkan malahan. Coba jangan memframing pikiran orang lain, jangan mewakili orang lain. Pikiran Anda bawa di sini. Bagaimana pendapat Itu Anda, pikiran apa yang saya. dialami Kalau Kak Sarah? saya- Nah inilah Anda sedang, agama Anda sekarang apa? Kristen atau Kalau Islam? saya Katolik, maka saya tidak peduli. Karena Anda tidak mungkin mengatakan itu karena Anda sekarang tidak sedang berandai-andai. Saya tanya, agama Anda apa sekarang, Bang? barusan saya sebut Katolik. Nah, bahwa ternyata lebih biadab Katolik ternyata di sini. Anda sebagai seorang Katolik memiliki pikiran yang sangat buruk dengan menuduh kami bahwa nanti Rudi ini menurut kami jadi sampah. Sebenarnya itu pikiran Anda sedang Anda jadi Katolik sekarang. Kalau saya Islam, pemikiran saya Iya, seperti itu. karena Anda punya pikiran Katolik itu Anda bukan Islam, karena Anda bukan orang Islam. Anda Makanya saya berkalau-kalau bukan Islam. berandai-anda karena Anda sedang memframing agama Islam. Inilah bejatnya Anda. Sebagai orang Islam, kami diajarkan begini loh, jangan ikuti prasangkamu. Anda di sini malah meletakkan prasangka Anda, lalu Anda tuduh bahwa itulah Islam berprasangka. Bejat sekali Anda, bro. Kejam sekali Anda, bro. Harusnya Anda sebagai Katolik punyalah pandangan baik. Oh iya, saya sepakat kalau ada Kristen menghujat orang ramai, itu berarti mereka salah. Kenapa Anda tidak berani adil di sini? Karena Anda Katolik, maka di sini Anda menunjukkan Katolik biadab. Nggak apa-apa, bodoh Anda amat. Saya juga Ya nggak memang peduli Anda nggak juga. peduli kok. Memang Anda nggak peduli dengan agama Anda kok. Dia pun bukan Nah, Katolik, Metatron iya, dia kali nggak- orang situ dia- kali. Nah, Dia ngaku kalau Katolik Metatron dia. penghujat, di dalam negeri pun dia juga penghujat. Iya, Anda mengaku Katolik. Dengar baik-baik ya, dengar. Kita Yo. bicara di sini, bagaimana kita di sini orang beragama bisa nggak objektif? Orang berdua ini musuh dalam debat dalam agama saya bermusuhan dengan mereka loh. Bahkan kalau saya bisa sebutkan, mereka ini saya anggap sebagai penghujat agama Islam. Tapi ketika kami berusaha objektif meletakkan mereka posisinya sebagai narasumber, kami izinkan kalian bertanya, tapi kami kondusifkan situasi. Tapi perhatikan Anda dari tadi, saya Katolik loh. Kalau saya Islam, maka seandainya saya menjadi Islam, saya akan jadikan dia menyerang Kristen dulu, baru selalu jadi sampah saya buang. Itu Anda yang sebagai Katolik punya pikiran sekarang.
Apa nggak bejat Anda itu, bro? Berarti agama Katolik tidak menjadikan Anda baik. Karena Anda punya pikiran keji. Lalu pikiran keji itu Anda katakan kalau Anda jadi Islam. Maka orang seperti Anda ini yang berbahaya kalau jadi Islam nih. Keji Anda. Silakan Bang Rudi. Ya, sebaiknya Anda bro balik lagi ke bangku SD, belajar lagi bahasa, tetap bahasa. Jangan Anda Kristen memposisikan diri jadi Islam, nggak bisa. Dan Anda mengatakan sesuatu yang menurut si Ripa nggak begitu sebenarnya orang Islam ya. Itu berbahaya bro ya. Oke udah Ripa, orang kayak gini memang sampai ini nggak bisa dinaikkan ini. Iya, Bahaya tenang dia. aja. Nggak ngeri dia loh, ngeri dia loh. Dia Ngeri, membuat image. memposisikan Iya. diri jadi Islam dia. Untung nggak dibilangnya Satu kalau itu. saya Islam saya buat begini bukono apa ya kan? Nggak, yang kedua dia mengatasnamakan Katolik. Jadi dia memperjelek Katolik depan kita gitu loh. Oh, berarti orang Katolik. Rifa dua lagi orang ya. Ya oke. Oke. Karena sudah jam Ini ada 22. dari Advent nih Bu Karyana nih mungkin. Silakan Bu Karyana. Jangan lama-lama. Wah, Labu mau turun. Silakan. Oke, terima kasih kesempatan ini ya diberikan kepada saya. Nih, untuk menanggapi permasalahan ini, baru ini saya bertemu langsung dengan Pak Rudi di room yang sama ya. Nah, begini Pak Rudi dan Bu Sarah kayaknya Bu Sarah lebih naik dikit lah ilmunya ya. Pak Rudi tadi mengatakan Judas itu ke surga bersama Yesus. Sangat tidak masuk akal. Jadi begini Bunda Rifa, aku sarankan sih sama Bang Rudi, bukalah room untuk berbaik hati dengan sesama Kristen. Ya, supaya kita sama Kristen saling memaafkan. Dan tidak perlu bergontok-gontokan Bang Rudi. Kita semua saling merangkul. Dan begini Bang Rudi. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Petrus ya membandingkan dengan Judas? Petrus itu Yesus sendiri mengatakan loh, Petrus kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Kunci kerajaan surga hanya kepada Petrus diberikan. Yang kau ikat di bumi ini kau ikat di surga. Yesus menjamin Petrus untuk itu. Artinya dia sekretaris di bumi ini loh. Ya. Dia yang mengikat, dia yang diberi kunci kerajaan surga. Jadi jangan membandingkan dengan Judas Iskariot. Judas itu dia mengakhiri dirinya sendiri. Jadi ilmu yang Anda ketahui itulah kualitasmu. Oke? Maksudku begini, aku bukan mengejas ya. Dan saya ikuti ilmu sebentar, yang Karina. Besok saya buka room, bisa kita diskusi berdua? Siap. Jangan ada Oke, jam berapa? supaya Anda nggak dibuat di sini bagaimana jika Rudi mualaf. Iya, berdua aja, kita berdua aja di roomku. Oke, jam berapa? Karena begini, Bang Rudi. Besok Hari Selasa tanggal 8 lah, enggak? Nggak bisa. Kian Santang mengundang saya debat offline di Jakarta Barat besok. Beliau mengundang dengan pendeta besok. Harom dengan beberapa apologet. Jadi saya Atau siang. Dari di sana. Atau siang? Kalau siang bisa. Saya jam 4. Oke, jam 12. Baik. Jam berapa siang? Jam 12. Bisa? Jam 11 boleh? Jam 11. Oke, jam 11 ya. Aku add ini ya. Oke. Oke. Silakan. Siap. Oke, sudah clear. Oke, Bunda, turunkan saya. Terima kasih Besok Bu kami Karyana. Sehat-sehat. langsung berdua dengan Pak Rudi. Siap. Terima Aku kasih. nonton. Oke, satu lagi Terima kasih terakhir ya. Rena ya untuk omongannya. Masalahnya kamu udah sampai S3 belum? Naikkan level mulutmu. Justru kau itu yang saya bilang itu ya oten onte gereja. Ya saya bilang onte gereja karena kau itu sama dengan si Edis menjual Yesus dengan versimu demi keuntungan ya. Kaulah yang sebenarnya Yudas Iskariot. Tadi udah sangat jelas saya sampaikan itu ya tentang kalimat Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu Yesus saat itu sebelum dia mengatakan selesai di atas kayu salib. Lalu ketika misalnya pas kejadian dia ya masuk ke dalam alam maut ya,
Di situ dia menginjili orang-orang yang sudah mati, termasuklah di situ Judas yang sudah mati. Menurutmu perkataan Yesus ini hanya omon-omon, ya, hanya tipu-tipu saja, atau bagaimana gitu kan ya? Jadi agak naikkan levelnya, biar otakmu nyampe dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke, Ya, lanjut nih lalu. Pak. Oke, sebentar Bang Yani. Kawan-kawan Kristen, saya lihat banyak sekali kalian mau naik. Nanti kalau Bang Rudi ada waktu lagi, kalian boleh kesini lagi. Kalaupun dia mau, karena dia mau istirahat. Ini terakhir ya. Nanti kalau kalian mau naik aja, saya dan Kak Sarah aja yang jadi narasumbernya. Silakan. Yene agamanya apa? Golgo nanti sabar. Oke, silakan tanggapi. Saya tadi mendengar ada pernyataan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya udah melihat perdebatan lah antara Edis apologet dengan yang lainnya semuanya. Tapi yang saya lihat bahwa Edis gak pernah ngomong bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Jadi jangan memutarbalikan gitu sih. Kalau misalnya Silakan, ada, Bang Rudi. mungkin yang dimaksud Edis itu Yesus bukan Tuhan dalam artian huruf besar THUHN, itu kan merujuk kepada Bapa. Ya emang benar Yesus itu memang bukan Bapa. Dalam pengertian kita kan Tritunggal. Beda lagi ya kalau misalnya ada pengertian yang lain, oneness atau apa. Jadi saya Silakan, minta, Bang Rudi. apakah emang ada pernyataan Edis yang bilang Yesus ini bukan Tuhan? Oke, aku jelaskan deh ya. Pernyataan Edis itu sangat... Itu. Sebelum itu lanjut, dia nyenggol ini entah Wanes entah apa. Silakan, silakan. Kenapa sih kau selalu anti banget soal Wanes? Biar saya kasih tahu ya. Wanes itu sangat menjunjung Yesus loh. Sekalipun Wanes itu menentang Tritunggal, tak pernah orang Wanes itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi pakai otakmu baik-baik ya. Terus Yesus itu bagi kami itu Bapa, itu sangat dijunjung tinggi. Tidak ada yang pribadi kedua, tidak ada level kedua lebih rendah seperti yang kata si Edis. Jadi jangan kau bawa-bawa Wanes dalam hal ini. Silakan itu. Oke Kak, saya nggak bawa-bawa Wanes. Emang itu kan menurut perspektif saya. Jawab dulu bro. Ya, aku jawab ya. Bahwa kamu Jangan kan... komen. Aku jawab dulu. Ya, Ne. Ya, Kamu kan belum paham apa itu konsep ketua Tuhan yang Esa, ya. Atau kalau dalam istilah kami Tritunggal, kamu kan nggak paham. Kamu mengira bahwa kalau Yesus itu Tuhan jadi dua Tuhan, bukan begitu, ya. Konsepnya itu diambil. Tapi ingat ya, saya dengan Wanes kenapa tidak mau bermusuhan frontal, karena mereka masih mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu inti iman saya itu. Kalau dia mengakui Yesus adalah Tuhan, artinya mereka mengakui bahwa Yesus itu juru selamat, Tuhan huruf besar ya. Tapi kalau ada orang tidak mengakui Yesus itu Tuhan huruf besar, artinya Yesus itu bukan juru selamat. Di mana itu terdapat? Itu aja lihat. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini memang Tuhannya huruf kecil ya. Kenapa Tuhannya huruf kecil? Memang di perjanjian baru tidak ada Tuhan huruf besar semua. Ini tipuan saya di sini. Orang mengira di perjanjian baru itu ada Tuhan huruf besar semua, nggak ada itu. Yang ada di perjanjian lama, oke. Sekarang kita merujuk ke perjanjian lama, Yesaya itu ya. Bentar. Yesaya 43 dengan jelas dikatakan di situ ayat 11. 43 ayat 11 ya. Dikatakan begini, akulah Tuhan. Tuhan di situ huruf besar, bukan kecil. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Paham kok dek ya? Jadi kalau Edis mengatakan Yesus itu Tuhan huruf kecil, itu keliru. Kalau ada dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan huruf besar, artinya dia menyangkal Yesus itu juru selamat. Karena kalimat di sini jelas tidak ada juru selamat selain Tuhan huruf besar. Paham kok dek ya? Ini masih diperdebatkan ini. Saya kan ngikutin koma-koma lain juga. Perdebatan Anda dengan Edis itu, Anda ini bisa masuk ke dalam kategori Wanes loh. Menurut saya ya. Karena di situ banyak juga perdebatannya kayak gitu. Kalau Anda seperti itu, Jangan sok mengetahui, buang aja lah ini Rifa. Dia merusak citra kami Wanes. Dia nggak tahu apa-apa tentang Wanes, tapi dia membawa Sebentar, buang ke laut. sebelum dia turun Buang mungkin ke gini, laut setan sebelum ini. turun gini, sebelum saya turunkan, izinkan saya sedikit ya, saya Islam ya,
Artinya saya Islam aja saya tahu bagaimana Tritunggal. Kamu bilang Edis itu mewakili Tritunggal. Edis itu triteo subordinat. Dia mengakui 3 Tuhan tapi Tuhan punya hierarki. Kalau Tritunggal itu di Konsili Nikea 325 itu homoousios. Masa gitu nggak tahu? Aku aja Islam tahu loh, makanya belajar. Jadi Tritunggal yang benar itu dalam perspektif Konsili Nikea dan bapak-bapak gereja kalian, Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father, they are God. Itu namanya Tritunggal, makanya disebut dengan Tritunggal. Tapi ketika kau bilang si Edis itu mengatakan mewakili Tritunggal dengan mengatakan Yesus punya Tuhan, itu namanya subordinat, bahwa Tuhan itu punya hierarki. Yesus kecuali kayak kalau kau memang pengen kayak si RK kau, bahwa menurut si Joseph dan si RK, Bapak dan Yesus saling menuhankan. Bapak menuhankan anak, anak menuhankan Bapak. Itu si RK. Ini perlu dikoreksi ya. Saya nggak menyebut bahwa Tritunggal apa atau apa, saya nggak tahu. Jadi intinya Hanya emang belajar. Kalau nggak tahu nggak usah mengkomentari. Belajar. Dari tadi kan udah Saya dibilang aja. belajar aja dulu Iya. baru kau Kalau komentar. Kau Wanes, nih kau bawa-bawa ajarkan sama Wanes kau. lagi. Wanes ini Gini. beda lagi. Ini diam-diam dulu. Kak, nanti aku terangkan nih. Aku saya udah tahu loh. Tritunggal sebenarnya. Kau aja Jadi salah Anda tuh tadi. nggak usah mengajarkan saya. Jika Saya misalnya aja Islam paham Tritunggal loh. Nggak malu deh. bahwa Enggak, Yesus makanya betul. Bentar ya nih, ya nih. Makanya kata Rudi itu betul. Tirulah orang Islam mengajarkan Bible dari kecil dan konsep kekristenan dari kecil ke anak-anak mereka. Cangga nggak besarnya nggak kayak kau aja nggak tahu Tritunggal. Aku lebih tahu. Tritunggal seperti apa. Jadi Apa? nggak perlu dari saya tentang Tritunggal. Agak butuh dia belajar bang. Nah itulah makanya kalian itu kayak gini ya. Wak Labu ngomong apa kalian kalau seandainya mau diskusi betul-betul bijaksana cara berpikir kalian, coba kalian tangkap dulu semua yang disampaikan Wak Labu ini. Kalau ada poinnya yang keliru kalian bantah sah pakai data, baru dia mungkin keok. Tapi kalian apa yang dia ucapkan aja kalian nggak paham. Tadi kan udah dibilang si Edis itu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan huruf besar. Karena menurut dia Yesus itu Tuhan huruf kecil. Itu yang disebut dengan subordinasi. Nah itu kalian nggak ngerti, belajar makanya sejarah Kristen. Ya. Nah oke Bang Rudi dia mau turun. Mungkin dia mau closing statement dulu. Karena dia minta tadi 2 aja, lanjut. Ya, saya closing statement aja langsung ya. Besok jangan lupa jam 11 saya berdiskusi dengan yang katanya upgrade pengetahuan itu. Saya ingin lihat sehebat apa sih pengetahuannya, karena 6 doktor sudah menguji semuanya KO. Mudah-mudahan dia berhasil besok ya. Dia jadi jaksa atas Yudas, aku PH atas Yudas. Kami akan bertemu. Semoga dia menang. Ya. Dan terima kasih kepada Ripa, kepada Nandar, kepada Bang Wan yang sudah memberikan ya berkatnya kepada kita, juga kepada PS Sarah yang sudah naik sini menemani saya. Ini nih kepada si Baluhab. Lama aku nggak ngobrol sama Estia. Pernah aku ngobrol langsung diserang. Ngeri-ngeri juga. Ya. Habis kok lari-lari sama gue, serang sama si aku. Balu Pokoknya walaupun aku padamu lah, aku padamu. Siap. Maju terus. Aku padamu, dirimu padaku ya. Dan saya juga dengan Nora pernah satu komal. Masa kayak saya bicara dengan Nora nggak bisa? Langsung saya diserang herder. Wow. Itu tahun lalu Desember sebelum Desember ya. Tapi ya itulah makanya dibilang herder itu memang punya tabiat jelek. Terima kasih ke Tante Mika. Saya juga kemarin melihat Tante Mika itu nangis. Saya pikir iya benar juga ya. Dia bilang gini, kalau kita memaksakan 25 Desember, dia bilang ya, ada Oten mau membuat 25 Desember hari apa gitu. Yang saya tidak suka. Ini sangat pahit untuk ditukannya. Itu kemarin pernyataannya, saya tonton videonya itu, saya cari-cari lagi, entah kemana saya nggak ketemu ya. Tapi pasti ada itu. Oke, Ya. thank you. Itulah yang Terima Kenapa? Terima kasih udah ditonton. Siap. Oke. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Felix atas masukannya tadi ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya keluar dulu Ibu Sarah ya.
Maklum, sudah tua Oke, ini harus jaga kesehatan. Sampai jumpa. Ah, udah Sehat setengah selalu. 9. Salam. Selamat malam. Terima Shalom, kasih. shalom. Tuhan Yesus malam, memberkati. malam, malam. Sehat-sehat. Oke, sekarang tinggal Kak Ditahan Sarah nih. pula aku di sini. Tunggu Teman dulu kita, Rifa. teman gua. Ya. Jangan, aku kan kau tahu sendiri, kalian tahu di sini ya. Yang tapi kayak si Kirena tadi, naikkan dulu level kau katanya gitu kan. Kau belum tahu ya, orang-orang pun tahu. Ngomong sama saya susah loh, ya mahal. Juma aja mau minta-minta saya ngomong itu saya nggak mau loh. Ini si Rifa ini nyuruh-nyuruh saya nggak mau. Saya bilang kalau nggak golongan ustadz, kalau untuk Oten, kalau nggak S2, S3, minimal S2, kau nggak bisa ngomong sama saya. Ya karena kayak Ngomong gini sama capek aku ngomong mau sama kok, Oten kan. Ngomong sama Iya, aku maksudnya mau. Oten, kau kan adik awak loh si Baluap. Maksudnya Oten ini karena kayak gini lah Kak Rifa, udah kau tengok kan, ngomong sama orang itu kayak ngomong sama lubang pantat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bener. Artinya kau ngomongin apa nggak ngerti lubang pantat itu kau ngomong apa gitu. Capek awak nanggapinya. Hati-hati, nanti akunnya ke band lagi permanen. Tadi udah 3 pun. Iya. Gede itu turun dari Sinandar itu. Oten di reportnya ditombak ya. Oke, ini Kayak gini. gitu. Sekarang modelnya kita ganti. Tadi sesi Bang Rudi Yohanes karena kami mencoba memfasilitasi. Saya diajarkan dalam agama saya untuk bersikap adil. Selagi di hadapan saya tidak ada penghujatan terhadap agama saya, bagi saya secara akademik, secara argumen kita boleh beradu. Ya, dan kami pun memberikan fasilitas kepada siapapun. Nanti kami bahkan rencana Pak Bombo mau jadi narasumber di sini, boleh. Mikana mau jadi narasumber di sini, boleh. Asal satu saja. Jangan menghujat agama saya depan saya. Karena kalau agama saya dihujat depan saya, sorry, saya bukan model Uniriva moderator lagi ya. Nah, kita sapa di sini. Kak Sarah kalau mau tetap standby karena juga kalian punya hak untuk kami tidak mau apa, tapi kalau bisa di sini aja ya. Oke, di sini ada akun bernama Golgon. Silakan Golgon, perkenalkan agamanya apa? Salam. Model kuntilanak ya. Ya, salam Mbak Golgon. Salam, assalamualaikum Bang Golgon. buat teman-teman yang Islam. Waalaikum. Oke, sebelum Bang Golgon bicara, saya sapa dulu Bang Sibor. Halo, Pak Sibor, agamanya apa? Pak Siber, sorry. Salam, saya Ya. Katolik. Oke, silakan. Standby dulu, kita ke Pak Golgon dulu. Pak Golgon, sudah tidak ada Bang Rudi Yohanes, maka sekarang Anda boleh bertanya tentang Islam atau bertanya tentang oneness. Ada 2 di sini narasumber. Enggak. Aku enggak Oh, terima. enggak. Aku pantang Oke, ngomong siap. sama Oten Siap. kalau bukan S2, Oke. S3. Siap. Oke, boleh Kak Sarah, boleh. Boleh sekarang Anda bertanya dengan saya. Nandar diganti judulnya Nandar. Stikernya diganti Nandar. Nandar jangan tidur Nandar. Stikernya diganti. Oke. Nandar stikernya boleh diganti. Nonis bertanya. Oke, Bang Golgon mungkin menanggapi tadi, boleh silakan, atau mau bertanya saja boleh silakan. Baik, ya. Selamat malam semuanya. Ya, tadi saya mengikuti dari awal ya. Suruh juga di nonton dari awal. Cuman saya lihat tidak mau bicara denom, bicara pengajaran atau apa. Cuman saya lihat dari perspektif yang berbeda. Justru saya sebagai seorang Kristen sedikit terharu lihat room ini ya. Kristen dan Islam duduk bersama. Walaupun kita berbeda pengajaran, beda agama. Seharusnya seperti ini, kita tidak saling membenci. Justru duduk damai. Jadi dilihatnya sangat nyaman bagi kita ya para penonton ya. Ya semoga juga pada kawan-kawan saya Kristen jangan sampai kayak kemarin saya nonton juga di Bang Oki naikin Bang siapa lagi itu Bang Kores itu dihujat habis-habisan. Sedangkan di sini saya lihat orang Islam naikin Kristen tapi tidak ada penghujatan dan tappingnya juga nyaman saya lihatnya. Tidak seperti di room lain kalau ada begitu langsung hujatannya typingannya aneh-aneh. Jadi saya tidak nyaman sebagai seorang Kristen, malah saya tadi sempat mau nangis. Jadi kok nyaman gitu. Jadi sepertinya kita orang Indonesia ini harusnya begini. Jangan hanya saling ajaran kebencian. Beda pengajaran, tebarkanlah ajaran. Biasa.
biasa ya, jadi tidak perlu ajarkan kebencian, karena membenci itu apakah nanti suatu saat terjadi konflik horizontal, itu yang kita inginkan. Betul. Karena saya punya saudara banyak juga Muslim, saya punya saudara terutama saya dari lahir Kristen, kita saling menghargai. Mau berdebat secara apapun silakan aja, tapi jangan sampai mengajar kebencian. Itu aja sih saya lihatnya dari Keren, seperti Pak itu. Golgon. Saya respect lah. Ya, dengan Sama-sama. saya Salam selalu. toleransi juga. Ya, Oh salam ya, tapi toleransi, BTW kawan-kawan. izin, saya tadi Atas. agak penasaran sedikit. Kemarin Oki menaikkan Kores. Yang dihujat siapa? Dan yang Okinya, menghujat okinya sama? dihujat karena Sama? ya biasa. Ya mungkin pendukung si A atau si B atau orang Kristen Oh. Oten. Oh, Jadi ya padahal kan itu sedianya. biasa. Maksudnya, padahal kan Oki biasa melakukan dialog-dialog begitu. Oki yang termasuk ini ya, Oki ini salah satu apologet Kristen yang bagi saya termasuk yang nggak boleh saya serang, karena dia berusaha untuk membela agamanya. Memang narasi-narasinya kadang membuat kami itu kesel gitu ya, tapi itu normal karena dia Kristen bukan Islam. Tapi setahu saya dia belum masuk ke klasifikasi penghujat akun seperti Kiamat atau Edis, itu belum. Dan orang seperti Oki pun masih tega untuk dihujat oleh orang-orang gitu. Saya aja Islam nggak tega menghujat Oki gitu. Ya, kita kan sebagai netizen ini kan selalu mendengarkan, betul. kita butuh pengajaran. Iya Apa betul. yang diajarkan Kristen, apa yang diajarkan Islam yang tadi kita tidak tahu, akhirnya kita tahu. Keren, ini Jadi- dia. Ini dia tujuan jadi diskusi. Kita ambil poinnya. Tapi kalau di dalamnya kebencian, jadi kita mau keluar rumah, itu ada tetangga Islam, itu ada tetangga Kristen. Akhirnya ditimbul benih-benih itu kalau sering terus-terus itu ditanamkan. Jadi Betul, sepakat. saya juga berharap kita sebagai netizen ya, apologet Kristen silakan membela iman Kristen, apologet Islam silakan membela iman Islam, Ini tapi baru objektif. dengan dewasa dan tidak perlu ada ajaran kebencian, karena kita tetap masih Sepakat. dalam satu negara Republik Indonesia. Betul. Kita saling menghargai sesama umat manusia. Itu aja sih. Ya, itu. Rifa, Ya, Bang terima Jonathan, kasih. saya dan kawan-kawan Islam, saya Sama-sama. respect Thank you. room ini. Semoga Terima kasih banyak. membuat umat-umat yang lain juga terbuka lah. Beginilah bentuk diskusi tentang damai dan berdamai dengan diri kita dan sesama. Thank you so much. Makasih banyak. Salam toleransi. Sehat selalu. Semoga bermanfaat apa yang kami lakukan ya Bang. Terlepas dari kita berbeda keyakinan, saya kembali lagi mengajak begini. Saya ini sebenarnya bukan mengajak kalian untuk masuk Islam dulu, karena saya yakin tanpa saya ajak pun kalau kalian memang sudah memfungsikan rasional, itu akan dipilih sendiri agama itu. Tapi saya lebih cenderung mengajak kalian berpikir rasional dulu, jujur dulu, sejalan dulu dengan kitabnya. Tapi Anda tentu tidak mungkin tidak nonton saya. Anda tahu bagaimana kondisi psikologi saya ketika mendengarkan Nabi saya, Tuhan saya, agama saya dihujat. Ya, itu hak saya. Nah, jadi makanya saya bilang, teman-teman Kristen, jangan pancing saya. Bertanya saja. Nah, mungkin seperti itu. Oke, thank you Bang Golgon. Semoga bermanfaat Komal Yonatan Nandar ini, dan kami tetap istiqomah seperti apa yang diajarkan oleh agama kami. Kami diwajibkan bersikap adil. Ramah dan marah diletakkan pada tempatnya. Marah pada haknya, ramah pada saatnya. Seperti itu insya Allah. Ya, Bang Golgon ya. Semoga bermanfaat. Baik. Oke, thank you. Saya turun. Terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Siap. Ya, assalamualaikum. Oke, Salam. Siber, waalaikum. Ya, halo. Cyber, silakan dibuka mic-nya, sampaikan apa yang mau disampaikan. Di sini konteksnya sekarang kalian bertanya. Malam. Ya, sebenarnya tadi saya mau menanggapi tema yang saat Rudi masih ada ya. Oke. Tapi oleh karena Rudi sudah tidak ada, saya cuma sarankan buat teman-teman Kristen yang ada di sini. Ya, kalau mau berdiskusi, jangan saling menghujat. Ya, begitu juga dengan teman-teman Islam. Kalau mau berdakwah sesuai dengan ajaran Anda, ya. Karena apa? Kalau kita saling menghujat akan mendatangkan permusuhan. Ya.
Begitu. Soal mau mualaf atau mau murtad itu tergantung dari pribadi seseorang. Ya, tidak ada paksaan karena agama itu pilihan pribadi seseorang itu. Soal kita mau mengadu argumen sesuai dengan iman masing-masing ya terpulang. Ya. Itu karena dalam perdebatan itu wajar. Yang paling penting kita tidak saling menghujat. Nah, begitu. Sip. Ada pertanyaan tentang Islam atau hanya itu saja? Saya tidak perlu tahu tentang iman agama orang lain. Cuma itu saran saya. Kalau mau berdiskusi Assalamualaikum. secara dewasa, bukan Sabar. saling menghujat antara satu sama yang lain. Begitu. Oke. Ya, terima kasih. Siap. Itu aja ya. Oke, sama-sama Siber. Terima kasih. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Ian, silakan. Enggak, aku suka dengarnya aja, Kak. Oke. Gak ada pertanyaan tentang agama Aku nggak Islam? mau diskusi. Oke, stand Enggak, by aku di nggak sini nanya, dulu ya. Kak, ya. Selamat Ya udah. malam. Selamat malam, Firdaus. Silakan, agamanya apa? Iya, terima kasih. Saya agama Kristen. Oke, silakan. Di sini waktu bertanya. Iya, karena temanya Oten bertanya, saya bertanya karena saya tidak memahami. Pingin tahu aja sih ya, kenapa gitu ya. Apa makna, maksud dan tujuan Allah memerintahkan Muhammad mencium batu batu hitam. Hajar Aswad. Iya, iya, asar Aswad ya. Apa maknanya, tujuannya, maksudnya itu aja, Mbak. Oke, silakan di mute. Saya coba jelaskan. Di dalam agama Islam itu, setiap perilaku umat Islam itu ada 3 konsekuensi. Pertama, apabila sesuatu itu dilakukan, maka konsekuensinya dapat pahala. Apapun yang dilakukan umat Islam, kalau itu menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab rasa syukur, mengingatkan kepada Allah, dan kemudian apalagi menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ya biasanya itu dapat pahala. Itu disebut dengan amalan soleh. Salah satunya adalah yang wajib, yaitu sholat, berzakat, kemudian haji, dan juga berpuasa. Karena itu diperintahkan langsung, ya, dapat pahala. Yang kedua adalah ketika amalan itu dilakukan, hukumnya tuh boleh. Ya bisa jadi tidak berpahala, bisa jadi tidak berdosa, tapi boleh. Contoh ngupil. Dan tergantung situasi dan kondisi. Kalau ngupil ini colok lubang hidung orang dan merugikan orang lain, bisa berdosa karena zolim. Kalau ngupil hidung sendiri belum tentu dapat pahala. Kalau niatnya bukan karena ibadah membersihkan hidung, tapi cuma pengen enak, seneng aja, bisa jadi jatuh sia-sia atau ya tidak berpahala, ya tidak dapat dosa juga. Boleh, mubah. Atau nanti setiap perilaku umat Islam itu bisa menjadi asbab berdosa, yang disebut dengan sesuatu yang haram. Atau nanti perbuatan itu lebih baik tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan pun tidak berdosa, namanya makruh. Maka apa alasan kami atau apa alasan Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad? Itu banyak alasannya. Pertama, kami diberitahukan oleh Nabi kami bahwa batu Hajar Aswad itu batu dari surga. Sebagai bentuk rasa syukur, kerinduan terhadap apa yang Allah janjikan kepada orang-orang soleh, tidak masalah mencium batu Hajar Aswad. Dan yang kedua, ternyata Allah memberikan informasi melalui lisan Nabi Muhammad, kalau kami mencium batu Hajar Aswad karena mengikuti amalan soleh Nabi Muhammad kami contoh, maka kami bisa diampuni dosa. Kenapa? Ternyata batu Hajar Aswad itu nanti menjadi saksi bagi amalan kami. Dalilnya ada dalam hadis. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada yang ecek-ecek, main-main sia-sia. Karena Nabi kami bukan orang yang membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu itu untuk bermain-main. Karena Allah pun menciptakan segala sesuatu tidak main-main. Disinilah kami menunjukkan bahwa kami umat Islam itu ketika kami diperintahkan mencium batu Hajar Aswad, bahkan itu menjadi
contoh dari Nabi kami tidak pernah sembah batu itu. Itu yang menguji kami bahwa kami ketika bahkan kami lihat Nabi kami mencium batu Hajar Aswad, apa kata sahabat Nabi kami? Aku tahu kalau kamu batu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak membuat mudarat, tapi karena aku melihat nabiku menciummu, aku menciummu. Jadi disinilah menunjukkan bahwa kami ini umat yang patuh, bukan umat yang menambah-nambahi ajaran Tuhan menyembah ke batu. Kami saja melihat nabi kami mencium batu Hajar Aswad, kami tidak pernah sembah batu itu loh. Apalagi kami tidak diperintahkan menyembah manusia, tiba-tiba kami sembah manusia. Itu beda kita. Kami sudah lihat nabi kami mencium batu Hajar Aswad, tapi tidak ada satupun umat Islam di dunia ini yang menyembah batu Hajar Aswad. Itulah hebatnya orang Islam ini loh. Tapi yang nuduh kami menyembah batu Hajar Aswad kan kalian Kristen. Ini yang kami perlihatkan kepada dunia, bahwa even kami pun sudah melihat nabi kami mencium batu Hajar Aswad, tidak ada yang tahapnya menyembah ke batu itu. Inilah Bang Firdaus, bukti bahwa umat Islam itu adalah umat pilihan dan umat rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena ketika kami diperintahkan A, kami ikuti. Ketika bahkan kami diperintahkan mencium batu Hajar Aswad, kami tidak melewati dan melampaui batas. Inilah hebatnya orang-orang Islam nih. Sebodoh-bodohnya orang Islam, tidak ada yang pernah menyembah batu Hajar Aswad. Kami tahu kalau itu hanya sekedar batu. Gitu. Silakan. Oke, terima kasih penjelasannya cukup panjang lebar, tapi saya dapat satu poin, walaupun poinnya itu belum bisa saya terima ya. Tadi yang mengatakan bahwa batu itu nanti jangan jadi saksi di akhir zaman, di mana batu yang benda mati bisa menjadi saksi. Oke, silakan saja, itu kan iman Anda. Terima kasih. Bukan cuma iman saya Bang, sorry maaf izin Abang mungkin nih. Bukan. Yosua, di kitab Yosua juga dikatakan batu jadi saksi kok. Ada nih. Yosua ini tidak ada menyembah batu hitam. Ada. Maaf. Bukan cuma nyembah, Anda ada. Oh, jangan turun dulu dong. Kalau ada, Anda jangan ada, saya tunjukkan ayatnya, jangan pergi dulu. Jangan turun dulu dong. Iya. Kalau memang ada Yosua menyembah batu hitam, silakan dibaca. Kami tidak menyembah batu loh. Saya bilang batu itu jadi saksi. Anda bilang tidak ada batu jadi saksi. Dalam kitab Yosua batu jadi saksi ini. Iya, silakan baca dalilnya di Yosua. Oke, siap. Yosua dalam kitab sebentar ya. Nah, Anda coba lihat dalam kitab Yosua pasal 24 nomor 26 sampai 27. Saya bacakan, Anda buka sekarang ya. Bacalah, kebetulan saya nggak ada kitab di sini. Lalu Yosua menuliskan perkataan-perkataan itu dalam kitab Taurat Allah. Ia mengambil sebuah batu besar dan menegakkan di sana di bawah pohon terbatin yang di tempat kudus Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu ia akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal teosmu. Di dalam Islam batu jadi saksi, kok Anda kaget? Yosua mengatakan batu besar jadi saksi juga. So what? What the problem? Belajar kitab Anda. Tidak ada tertulis Yosua mencium batu hitam di situ. Kalau Yosua tidak mencium bukan berarti jadi saksi. Jadi iya, saksi udah. itu jadi saksi mati, bukan menjadi saksi. Jadi hidup, saksi ya? Karena dia mendengar. Kok Anda bilang nggak saksi hidup? Karena batu itu mendengar firman Tuhan. Benda mati, batu itu benda iya, mati. Tapi batu. Oke. Anda baca ayatnya. Anda baca. Di situ sama dengan dua orang berjanji di satu tempat, tidak ada orang, ada batu di situ. Mereka sering mengatakan batu ini jadi saksi. Itu seperti itu perumpamaan yang diucapkan oleh, bukan menjadi saksi di akhir zaman. Kita buktikan. Maksudnya. Kita buktikan ya. Kita buktikan apakah memang seperti itu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kata Bapak ini, batu itu cuma menjadi saksi seperti perumpamaan. Mari kita lihat apakah begitu. Kupikir tadi Bapak dengar ayatnya, ternyata tidak didengar baik-baik. Dengar ya. Coba dengar baik-baik Pak. Makanya saya bilang diskusi dengan saya pakai kuping yang baik. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Ini sebabnya nih. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan. Nih batu dengar firman Tuhan. Batu yang mati aja mendengarkan firman Tuhan, dia jadi saksi. Ini loh. Sebab
telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Di sini dikatakan batu itu menjadi saksi karena dia dengar firman Tuhan, Pak Jederkon. Benar, tadi seperti yang saya bilang juga, itu saksi. Saksi mati, bukan saksi hidup yang bisa berbicara nanti di akhir zaman, tidak. Dia beda bisa dengan mendengar yang firman Anda Tuhan. ucapkan, kalau batu hitam itu jadi saksi nanti. Dia Itu bisa mendengar firman beda, Tuhan. Beda yang Anda ucapkan, Kalau batu hitam hajar menjadi saksi dengan yang diucapkan oleh jangan Yesus. kenyang, Itu santai. jauh beda, Tarik jauh beda. napas. Jauh beda ya. Tarik napas kuat-kuat, buang, santai. Yang punya setan dalam lubang hidung saya loh. Anda punya rotuan dalam lubang hidung. Jangan kesetanan Anda ya. Harusnya yang kesetanan saya nih. Tapi masa jangan lari-lari dulu untuk memperpanjang cerita, untuk mengalihkan, jangan dialihkan pembicaraan. To the point saja, Mbak. Kenapa saya yang jadi ketuhan-tuhanan ini? Anda kok jadi kesetan-setanan? Jangan lari untuk mengalihkan pembicaraan, jangan lari. Kalau batu Hajar Aswad Bita bicara, karena itu sifat manusia, ini batu depan Yosua bisa mendengar firman Tuhan loh, Bung. Apa bedanya? Inilah kalian Kristen. Ketika kalian mengatakan tidak ada di ajaran kami begitu, kalian tidak baca Bible. Iya, tapi Gian. kami nggak mengikuti itu, Kak. Ya memang kalian nggak pernah ngikutin Bible. Ayat mana yang pernah kalian ikuti? Enggak, Ada yang satu kami pun. ikut, yang Bentar, kami Gian. ikutin. Diam dulu, bentar Gian. Ya, kau bilang apa tadi? Kami nggak ngikutin itu, Kak. Betul, ku akui. Jangankan kita perjanjian lama, dalam kitab perjanjian baru mana yang kalian ikuti? Ada kitab perjanjian baru yang kalian ikuti. Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan kalian Tritunggal, Tuhan Yesus Echad. Jangankan perjanjian lama yang kalian batalkan, perjanjian baru saja yang adalah ajaran Yesus tidak ada kalian ikuti. Kalian ini ngeklaim aja ngikut Yesus, ngaku-ngaku aja. Udahlah, yang kalian hadapi ini Bunda Gembala ini. Kalian pikir aku belajar Kristen itu 7 tahun. Ya, kitab kalian itu udah aku baca. Apapun framing kalian terhadap agama kami, ada jawabannya di kitab kalian. Kalian hanya tidak bisa menerima kenyataan, tapi tidak apa-apa lah. Aku suka dengan kalian ini ya. Justru semakin ya mungkin gara-gara kalian inilah nanti orang-orang Kristen banyak mualaf. Nggak Rudi Yohanes, mungkin Rudi Yohanes yang lainnya gitu loh. Ya, gampang kok. Alpha dan Omega, silakan. Agama apa? Jadi, silakan. Oh, kita agama Kristen, Kak. Jadi kakak ini pernah mantan jadi gembala ya? Oh bukan, saya ini sekarang statusnya Bunda Gembala. Menurut Quran saya, ketika saya menyeru kepada orang kafir, itu sama saja seperti saya menggembala hewan ternak. Karena saya bicara dengan kaum kafir di sini, menyeru supaya kalian pakai akal, saya bergelar Bunda Gembala. Itu kata Al-Quran saya. Jadi menurut Kak Ripa ini, kami ini kafir ini, arti kafir tahu Bu Ripa? Oh tahulah, kan itu istilah Al-Quran saya. Kafir itu asal katanya dari kata kafaro, artinya menutup diri. Orang-orang yang menutup diri dari ajaran yang benar, menurut kami umat Islam, orang kafir, menurut Tuhan kami itu kafir namanya. Kami beragama, Kak. Janganlah dibilang kafir. Arti kafir menurut kamu apa? Orang yang nggak terbukanya. Kami itu orangnya terbuka, mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang ngajarin kamu orang kafir itu orang yang tidak terbuka? Yang menutup diri kata kakak kan? Ya udah, kamu menutup diri nggak dari ajaran Islam? Sekarang kepercayaan ini kan sudah masing-masing. Janganlah saling menyudutkan itu aja. Loh, kenapa kamu nggak mau dibilang kafir? Sementara kafir itu istilah untuk orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Kalau kamu nggak mau dikatakan kafir, ya mu'alaf lah jadi muslim. Oke, Kak. Boleh saya bertanya, Kak? Nanti saya lagi ngomong dengan Alpha dan Omega. Kamu kan punya kesempatan lama di sini. Ya, Oke, kamu diam dulu, udah. kamu belajar dulu. Pertama kamu belajar dulu cara diskusi yang baik. Yang kedua kamu belajar cara bicara yang baik. Yang ketiga kamu belajar jadi orang Kristen. Ya, saya ngajarin kamu cara jadi orang Kristen yang sesungguhnya menurut Bible. Saya lihat Iya, kalian makanya itu saya betul-betul bertanya. parah. Ya makanya diam dulu nanti. Ini kan kamu nggak jadi orang di sini nih. Ya, kamu tengok cara diskusi itu. Kalau yang disuruh bicara si Alpha, dia yang bicara. Kamu nanti kita sapa. Kamu kan tamu di sini kan?
Oke. Silakan Alpa. Silakan. Artinya gini Kak, kalau kita ini nanti kan di penghujung kehidupan ini baru mengerti nanti siapa yang benar. Tapi kalau sekarang ini kakak artikan itu semua. Kita nggak ada yang ngapal, nggak ada yang tahu kecuali kalau kita mengenal Yesus itu dengan baik, baru kenallah Yesus dengan baik Kak, itu aja. Bro, Anda bilang tidak ada yang tahu, bro. Karena kita manusia dan tidak tahu apa-apa, makanya kita diberitahu oleh Tuhan, Dek. Pemberitahuan dari Tuhan itu dibawa oleh para nabi. Nabi-nabi itu membawa perkataan-perkataan Tuhan. Jadi harusnya kamu kalau percaya kitabmu suci, harusnya kamu percaya sama Yesus. Sama Jadi seperti ginilah, saya percaya. pertanyaan- Sebentar dulu, selesaikan dulu. Kalau kamu betul-betul mengakui kamu mengenal Yesus dan tahu siapa Yesus, kamu ikuti Yesus lah. Kamu ngikutin Yesus Jadi nggak? kutanya lah, Kak, kutanya dulu ya. Semua para nabi itu berasal dari mana? Yang kutanya dulu berasal dari mana? Semua manusia itu berasal dari Tuhan. Para nabi, Termasuk nabi karena dia manusia. iya dari suku mana, dari bangsa mana? Itu yang kutanyakan dulu. Dari mana? Dari bangsa mana saja karena Tuhan tidak rasis. Di dalam kitab Anda, loh. Jadi menurut Anda Nabi hanya datang dari Bani Israel aja gitu? Wah, rasis Tuhan Anda ini. Memang dari Bani Israel aslinya. Nah, inilah kenapa saya tidak mau jadi Kristen. Soalnya Kristen ini agamanya rasis. Tuhannya cuma pilih orang Israel aja jadi nabi. Di dalam Islam, bahkan kamu tahu nggak? Dalam Babit Barabah 20, orang Yahudi mengatakan, sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain untuk menyelamatkan mereka. Makanya si Bileam itu adalah nabi untuk bangsa lain, dari bangsa lain juga. Dan sejak kapan Ibrahim itu bangsa Israel? Kapan? Ibrahim itu bukan bangsa Israel, dia nenek moyang bangsa Israel loh. Dan kami umat Islam, Tuhan kami bukan Tuhan yang rasis. Allah mengutus semua nabi kepada seluruh bangsa bergantian. Karena Allah katakan suatu kaum itu tidak dihukum kecuali sudah diutus dulu Rasul kepadanya. Yang lucunya kalian Kristen percaya bahwa Nabi itu hanya untuk Bani Israel dan dilahirkan dari Bani Israel aja. Maka suku Amalek itu dibunuh Tuhan, tapi tidak diutus Nabi kepadanya dan tidak dilahirkan Nabi dari dirinya. Ini Tuhan rasis ini. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen itu pemikirannya rasis. Tuhan itu cuma pilih Bani Israel aja. Makanya dalam Islam itu kami percaya bahwa Tuhan kami itu tidak rasis. Karena nabinya ada yang dari Arab. Gitu loh bro. Ada yang dari Israel. Kecuali Anda percaya Tuhan Anda rasis. Jadi artinya kalau Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan menyelamatkan dan mengampuni dosa kakak, itu kakak tidak terima gitu. Sejak kapan Yesus pernah berkata, aku ampuni dosamu? Yesus itu tidak bisa mengampuni dari loh, sebentar. Apa Dengar, kata Yesus? ini ada ayatnya. Ada ayatnya. Iya, silakan. Iya, saya tunggu kamu. Tapi kamu dengarkan dulu kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata Yesus loh. Coba tunjukkan kapan Yesus berkata, dosamu telah kuampuni. Saya minta, saya bayar. Yang saya minta itu yang saya minta itu dengar baik-baik, makanya saya kasih kamu 1 juta malam ini. Kalau kamu bertemu ayatnya, kamu bilang Yesus mengampuni dosa, maka saya minta dalilnya. Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Saya bayar 1 juta. Kalau kamu bisa dosamu menemukan sudah ayatnya. diampuni. Ya kalau gitu ya bukan dia yang mengampuni. Saya juga bisa bilang bajumu telah dicuci. Berarti bisa jadi laundry yang cuci. Berarti bukan saya yang cuci. Kalau dosamu telah diampuni, Nabi saya juga bilang gitu. Waktu sahabat Nabi saya keluar tidak datang medan perang, ya, waktu itu Nabi saya diam kepada sahabat karena sahabat tidak ikut berperang. Tapi kemudian lalu sampai Nabi saya berkata,
Katakan kepada si fulan dosanya telah diampuni. Nabi saya bukan Tuhan, karena kami tidak bodoh. Kami tahu, oh iya, Nabi kami hanya menyampaikan informasi dari Tuhan bahwa dosanya telah diampuni. Bukan berarti Nabi kami mengampuni dosa. Makanya dalam kitab Anda baca itu, jika seseorang mengatakan dosa seseorang diampuni, maka dosanya diampuni. Jadi tidak ada istilahnya Yesus itu mengampuni dosa. Dia hanya menyampaikan informasi bahwa dosa seseorang telah diampuni. Karena dia berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi setiap ucapan Yesus itu dia menyampaikan firman Tuhan. Karena dalam Ulangan 18:18 kalian percaya bahwa yang memenuhi nubuatan Ulangan 18:18 itu adalah Yesus. Karena di dalam Ulangan itu dikatakan, seorang nabi kubangkitkan yang firmanku diletakkan di mulutnya. Jadi setiap perkataan Yesus itu bukan perkataannya sendiri, tetapi perkataan Tuhan. Karena Yesus berkata, memang penyampai firman itu akan dikatakan Allah, bukan berarti dia Tuhan betulan. Sama seperti Musa dikatakan Elohim. Gitu loh, masa gak ngerti gitu? Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, percayalah kepada Yesus. Jangan ingkari perkataan Yesus. Ini enggak. Yesus bilang Tuhan itu Ehad, kalian bilang Tritunggal. Yesus bilang dia anak manusia, kalian bilang dia Tuhan. Yesus mengaku utusan, kalian bilang dia mengutus dirinya sendiri. Yesus mengatakan aku datang berbentuk manusia, kalian bilang dia datang menemui Paulus bentuknya roh. Semua perkataan Yesus kalian bantah. Yesus berdoanya menanda tangan, kalian begini. Yesus pergi ke sinagog, kalian pergi ke gereja joget-joget. Yesus bersunat, kalian membatalkan hukum sunat. Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Satu-satunya yang kalian ikuti dari perkataan Yesus apa? Apa coba? Kalau kami Apa mengikuti bahwasanya dosa kami ditebus oleh Tuhan itu, tempat yang percaya kepadanya disediakannya, itu aja. Baru hukum kasih itu. Kapan Yesus pernah berkata dan Bapa pernah berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, bunuhlah dia untuk menebus dosa kalian? Gak ada. Ya, kalian itu dibutakan oleh ketidakmauan kalian untuk bertanggung jawab dengan dosa kalian. Kalian tuh mau enak aja hidup. Kau yang memperkosa, kau yang koruptor, Tuhan yang kau suruh tanggung. Gak mau kalian bertanggung jawab kan? Makanya kalian itu menganut aliran iman yang menyelamatkan bukan perbuatan. Karena kalian itu pengen enaknya aja. Kalian yang memperkosa, kalian yang mencuri, orang yang nanggung dosa kalian, kalian tinggal masuk surga. Ini Paulus yang ngajarin kalian begitu. Padahal Yesus Gitu, apa? Kak. Dalam banyak ayat, bentar dulu bro. Di banyak ayat di kitab kalian dikatakan, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Nih dalilnya nih dalam kitab Yeskiel 18 nih. Tapi kalian enggak, kalian yang memperkosa Tuhan kalian yang mati. Itu kan aku bilang kalian menentang kitab kalian. Nih, orang yang berdosa itulah yang harus mati nih. Ya, karena kalian itu nak mau bertanggung jawab. Nih, kutunjukkan kepada Anda nih ayatnya. Kalian mau enaknya aja hidup. Yeskiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ini Kristen berbuat dosa, Tuhannya yang mati. Bertentangan betul ini. Nah, Kalau kalian Kak, dengar apa? Kalau Yeskiel itu perjanjian lama, kita kan sekarang mengikuti dari perjanjian baru itu loh Kak. Oke, di perjanjian baru kalian yang berdosa Tuhan kalian yang mati. Loh, itulah istimewanya bahwasanya kalau kita percaya akan kasih Tuhan Yesus itu, apa salahnya rupanya kalau penebusan itu memang sudah digenapi loh, itu memang nas yang sudah digenapi loh Kak. Coba Anda baca Matius 7 nomor 21 sekarang. Saya tunjukkan sama Anda nih. Anda tahu nggak yang masuk surga itu siapa menurut Yesus? Tahu? Pernah baca ayat ini? Matius pasal 7 nomor 21 pernah nggak baca ayat ini? Saya tunjukkan ya. Coba baca. Nah, tunjukkan. Nah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yeskiel tadi itu adalah firman Bapa menurut orang Yahudi. Kenapa ini kalian tolak?
Kenapa kalian tidak mengikuti perintah Tuhan perjanjian lama? Kenapa kalian malah mengikuti perintah dan ajaran Paulus? Sejak kapan Bapa mengajarkan untuk menyembah Yesus? Di dalam ayat, bentar sedikit bro, tenang bro, sabar bro, santai bro, ya santai, dengar baik-baik. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya sekarang, sebutkan satu saja ajaran Kristen yang mengikuti perintah Bapa di surga. Kalau ajaran dari Tuhan Yesus atau Bapak di surga ini? Kan Yesus bilang yang masuk surga yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Gimana Anda ini? Anda 2 kali loh saya sebutkan ayat itu loh. Bukan setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa yang Kristen lakukan sepanjang Kristen muncul dan sepanjang hidupmu sebagai seorang Kristen? Kalau yang diminta Tuhan aslinya, semua yang diminta dari apanya itu cuma kasih mengasihi, itu aja yang pastinya. Kasih sesama manusia itu. Oke, jangan dipotong baru ayatnya. kasih Tuhan alamu. Oke, jangan dipotong ayatnya. Di dalam ayat itu, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana mengasihi dirimu. Betul nggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi sesama manusia menurut Bapa? Gimana ngelek ini? Gimana? Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi sesamamu dan dirimu sendiri menurut Bapa? Menurut Bapa loh. Ya, mengasihi sesama gimana maksudnya? Kalau kita mengasihi sesama sama seperti diri kita sendiri, artinya dengar lo, artinya baik orang lain, baik siapapun sama seperti diri kita. Dan bagaimana cara mengasihi dirimu menurut Bapa? Bagaimana? Artinya kalau kita sayang sama diri kita sendiri, ya kita jagalah semua itu. Iya, mengasihi diri sendiri caranya seperti apa menurut Bapa? Masa harus perlu diterangkan mengasihi diri sendiri? Masa perlu diterangkan? Kakak sendiri lah mengasihi diri sendiri, kakak bagaimana? Oke. Apa kata Tuhan saya kepada saya? Kami tidak diizinkan bunuh diri. Kami tidak boleh zolim kepada diri sendiri. Maka dalam Islam diperintahkan apa? Kami boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Tapi Anda tahu tidak cara mengasihi diri Anda dalam Kristen menurut Yesus? Ini nih ayatnya saya tunjukkan buat Anda nih ya. Ya, coba Anda lakukan ini. Harusnya Anda ikuti Yesus nih ya. Apa kata Yesus kepada kalian Kristen? 1, pikul salib. Yang kedua, benci keluargamu dan benci dirimu. Lukas 14:26. Yang lebih parah yang ini nih ya. Ini nih, coba kau bikin ini ke orang lain ini dek ya. Saya tunjukkan ayatnya. Pertama, kau harus pikul salib. Pikul salibmu. Jadi kalau kau sudah pikul salib, kau suruh orang juga pikul salib. Karena kau perlakukan orang lain seperti kau perlakukan diri kau sendiri. Yang kedua, Lukas 14:26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, dan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikut Yesus. Lakukan itu ya. Dan ini yang paling parah nih. Ini bagaimana bentuk ajaran kasih di Kristen. Sebab, nah dengar baik-baik ini,
Ini agama kasih nih, kasih ini begini nih menurut agamamu. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi menurut ajaran Kristen, kasih itu adalah kau menderita walaupun bukan kau yang harus menanggung penderitaan itu. Itulah kenapa Yesus itu dikasihi Bapa dibunuh. Ini kasihnya Kristen. Maka mengasihi dirimu seperti mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya kalau kau pikul salib ya kau suruhlah orang pikul salib juga. Kalau kau menderita ya kau suruhlah orang menderita. Inilah ajaran kasihmu, dekku. Nggak ada diajarkan oleh Yesus. Nggak ada. Kamu nggak berhak menjawab di sini. Aku lagi nggak ngomong sama kau. Kau di sini disuruh belajar. Kau gratis ini belajar. Nggak bayar. Kau SPP lagi di sini. Kau memenuhi slot di sini nggak bayar loh, nggak disuruh bicara. Saya lagi sama Alpa ini. Maka kalau di dalam Islam beda. Apa implementasi ajaran kasih? Apa? Diskusi sama orang pintar, Kak. Kau Sama nggak orang pintar, pintar makanya kau diskusi. turun. Kau nggak pintar. Kau bilang kawan kau bodoh. Aku aja nggak berani ngatakan dia bodoh. Aku menghargai dia loh. Setidaknya dia nggak kurang ajar kayak kau. Dia dari tadi masih mendengarkan aku bicara. Kau nggak disuruh bicara, kau bicara. Hantu belau kau memang Gian. Jangan kayak gitu. Nampak kali kau. Nah, aku takut gara-gara kau si Alpa jadi mualaf nanti. Tahu dia bejat kali orang Kristen aku dibilangnya bodoh. Masa aku bilang si Alpa bodoh? Diskusi sama orang pintar kak katanya. Dibilangnya si Alpa bodoh loh. Aku aja nggak ada bilang dia bodoh dari tadi. Emang jahat kau Gian. Untung aku udah kukik ya. Parah kali memang Kristen. Saya orangnya berbeda. Diam dulu. Saya nggak minta tanggapan Anda. Bentar, kita nggak usah. Kita nggak usah ke sana dulu. Kita langsung poin saya, jangan hilang poinnya. Si Gian itu emang kurang ajar. Diskusilah dengan orang pintar. Artinya kau dibilang bodoh sama dia. Aku nggak terima kau dibilang bodoh. Kau kan manusia. Kan jahat itu. Nah, lanjut. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa kami mengikuti Bapa kok, makanya yang saya minta itu apa yang kalian ikuti yang diperintahkan oleh Bapa. Oh, ajaran kasih. Kasih yang seperti apa? Karena kalau kalian ikuti Yesus, maka kasih itu adalah kasihnya kepada musuh, kepada penjahat. Tapi kepada korban kejahatan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kamu tidak boleh melawan kalau kamu dizolimin. Karena kamu disuruh menderita. Makanya ada ayat pikulah salib. Sangkalah dirimu. Suatu kasih karunia kalau kamu semakin menderita. Apakah kamu sudah lakukan itu, bro? Memang seperti itu. Kami melakukan itu. Oke, kamu betul-betul melakukan apa yang diajarkan Yesus? Oke, ini saya tunjukkan sama kamu ya. Aku lakukan. Oke, betul ya. Saya minta pembuktian nih ya. Yesus berkata, apabila pipi kirimu ditampar, kasih yang kanan. Berani melakukan itu, Dek? Kenapa? Kalau memang perintah. Ya udah, tolong Sherlock alamat, ada 6.000 orang yang akan mengujimu apakah kau betul-betul melakukan itu. Kasih alamat di bawah biar orang Islam datang ke rumahmu untuk menampar pipimu. Kami ingin lihat benar nggak kau ikuti Yesus. Silakan kasih alamat di bawah, Dek. Biar kami datang ke sana. Artinya seperti mau nyoba. Mau nyoba. Mirip Pak, artinya seperti ini. Artinya dengar apa? Dulu. Artinya seperti ini. Dengar dulu, dengar. Iya. Dengar dulu. Kalau secara langsungnya kita ditampar, ya, langsung kita ditampar, ya, kita pun bertanya apa kesalahan, kan itu. Lah kenapa bertanya? Kata apa Yesus tidak gitu. Kita kok sehingga apa? Kata Yesus tidak begitu, Dek. Nggak ada alasan. Nih, saya kasih kamu ayatnya ya. Nih. Kenapa lah kawan-kawan Kristen kita ini tidak mau ikuti Yesus? Heran saya. Ini yang di bawah kalau soal gini Sherlock semua ya. Niat kali. Niat kali kalian mau namparnya. Nih ya, Dek ya. Dek, catat ayatnya Dekku ya. Mungkin kamu jarang baca. Ida, udah teman-teman Islam itu cuma bercanda. Apa? Ya buktikanlah kamu ngikutin Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami pengen lihat bukti. Kalau omong-omong aja siapapun bisa ngomong nih. Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi nih kita lihat yang ayat 38 dulu ya. Minum air putih, Dek. Lagi batuk ya, Dek ya? Adek lagi batuk ya? Iya Kak. Coba minum air putih dulu. Aku pun lagi batuk nih.
Kakak Soalnya aku kelaran batuk, tahun aku berapa, Kak? 87. Kenapa kayak orang muda? Enggak, Nggak Kakak pantas aku kelaran panggil tahun berapa ini? 87, Dek. Oh, Kenapa? Nggak 87. cocok. Aku 81, Kak. Oh, abang lah kalau gitu ya. Mungkin cocok menurut Kakak cocok ya? Apa cocok? Apa? Cocok panggil aku adik gitu ya. Ya, Kak ya. Ya udah aku panggil abang, kan aku baru tahu umurmu 81. Kan aku panggil abang ini, ya. Dengar ya bang ya. Tengok ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nggak perlu kamu nanya-nanya. Karena kata Yesus, orang jahat kepadamu jangan kau lawan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Anda mengikuti nggak ini ajaran Yesus? Sekarang gini aja, kalau masih kita melakukan apa ini, intinya pribadi kita itu, Kak. Ya, pribadi Apa yang kita. pribadi, Bang? Kalau kita tulus melakukan semuanya itu. Pribadi kami mau menampar sekarang. Pribadi kami mau menampar. Sherlock aja udah. Tante Mika kok nafsu kali mau nampar. Emang dia nafsuan memang, aku itu. Mau ngetes ajaranmu, betul nggak itu ajaran itu bisa diterapkan? Gitu. Betul nggak itu ajaran dari Tuhan? Makanya mau ngetes. Oh, Tante Mika, dengar dulu ya. Kita kan gini loh, Kak, Tante Mika percaya juga dengan Isa Al-Masih itu sebagai Yesus pribadi yang mengasihi. Masa kalau kalian percaya, masa kalian mau ngetes sama adik Ya kalian Nabi ini? Isa kami nggak ada nyuruh kayak gitu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kepala, kasih tangan, kasih kaki, nggak ada. Ya, Nabi Isa kami nggak ada. Makanya yang ku bahas itu Yesus kau. Makanya mau ku datangi kami satu bus sekarang ini. Udah kami rental mobil satu. Sherlock aja udah selesai perkara. Udahlah. Intinya gini aja, Kak Ripa ya Kak, dengar dulu ya. Berbuatlah baik, berbuatlah kasih pada sesama itu aja. Nggak usah pala kita debat-debatkan ini di komal-komal ini. Banyak Bentar, dosa Bang kita Raja, jadinya. Sebentar, Alpa, di dalam Islam berdebat itu bukan perkara jahat. Kalau ada orang menyesatkan dan kita tidak debat, justru itu yang jahat karena membiarkan orang menyesatkan. Justru mendebat orang yang salah itu adalah bentuk kebaikan karena kita tidak mau orang terus salah. Mungkin di agama Anda mungkin berdebat itu menjadi berdosa. Di kami ada aturannya di Al-Quran, bermujadalah namanya. Nah, gini Dengar dulu ya. saya Dengar Kak. apa? Ya. Setiap perkataan itu mengandung ada kesalahan. Setiap mata pun melihat kita juga berdosa. Maka kan kalau bagi kami ya Kak ya, bagi kami perkataan itu pun terlalu banyak, terlalu boros, itu mengandung dosa Kak. Mata kita kalau melihat orang pun, apalagi yang bukan mahram ya, itu pun juga berdosa kalau keterlaluan. Yang keterlaluan siapa? Itu artinya makanya jangan keterlaluan. Sebelum aku turun. Dikit lagi syahadat ini. Dikit lagi syahadat ini, bukan mahram katanya. Dikit lagi syahadat. Yaudahlah, Iyalah. gini aja Oke lah, ya, makasih ya, Uni Ripaya, yang pastinya. Sebelum turun saya mau ngasih tahu sesuatu nih. Pertama bro, kami ini orang Islam ya. Orang Islam ini ada perintah beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya gini, kami diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik, dan kami diperintahkan untuk menghalangi orang berbuat mungkar. Mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan beranak, Tuhan terkutuk,
itu perbuatan mungkar. Maka kami sedang melakukan perintah agama kami untuk menghalangi orang mengatakan Tuhan itu mati, Tuhan itu beranak, dan itu dibenarkan dalam agama kami. Nah, Anda sebagai orang Kristen, saudara CNKRI dengan kami, beda keyakinan, kami diajarkan la ikraha fiddin, tidak memaksakan agama kepada Anda. Tapi ketika konteksnya kita diskusi, Anda berbicara apa saja tentang agama Anda, itu kami harus tanggapi. Contoh, ketika Anda bilang kalau kami seandainya mempercayai Yesus kami masuk surga, oke, saya terima itu. Tapi pertanyaannya, betul nggak percaya sama Yesus? Kalau cuma ngomong-ngomong aja mah saya juga bisa. Maka kami membuktikan dengan menguji Anda tadi, apakah Anda sudah mengikuti ajaran Yesus? Apa itu? Apabila ditampar pipi kiri kasih Dengar kanan. dulu, Mbak Rika. Uniripa, dengar dulu ya. Karena begitu besarnya kasih Allah itu kepadaku, kasih Tuhan Yesus itu, banyak sekali mujizat-mujizat yang kurasakan. Itu aja, dari situ aja kakak dengar omonganku, itu kesaksian hidup ya. Jadi, kalaupun kakak nggak percaya, itu urusan kakak. Yang pastinya Oke. aku memberitakan Sekarang ini. kita adu aja bertobatlah. mujizat ya. Oke, adu mujizat ya. Saya tanya, apa perbuatan yang hebat yang pernah terjadi dalam hidupmu? Coba, saya mau tanya. Apa yang pernah perbuatan hebat, sesuatu Mujizat. yang mujizat? Iya, coba apa yang paling hebat yang terjadi dalam hidupmu? Adu mujizat aja kita. Ya. Ayo. Kamu apa? Apa? Sampai sekarang ini Mbak Ripa, aku masih dikasih kesempatan hidup. Pernah aku mengalami hampir mati. Oh gitu. Oke. Saya akan ceritakan hal yang lebih hebat daripada kesaksianmu ya. Saya pernah pergi jalan-jalan sama Yesus, turun naik 7 kali bumi dan langit. Kemudian saya dibelikan Yesus baju, terus saya diantar pulang. Habis itu saya dibawa Yesus lagi jalan-jalan. Habis itu saya menghidupkan orang mati, 10 orang hidup. Hebat kan saya? Hebat kan? Ya, hebat. Nah makanya. Ya. Oke lah, Percaya makasih nggak Mbak kamu? Ripa ya. Makasih. Tunggu dulu, saya tanya, Pokoknya- kamu percaya nggak itu? Pokoknya gini aja, yang pastinya terima kasih banyak Uniripa. Kita sehat-sehat lah ya. Shalom ya Mbak Ripa ya. Alpa, Ya sehat-sehat. Alpa. Sebelum kamu turun, kamu nanti waspada ya, banyak DM-an Sherlock loh. Banyak DM-an nanti ke kamu itu Sherlock. Mudah-mudahan hari ini dia belum ada keinginan untuk mendalami ilmu tentang agama. Saya yakin dia terguncang. Mudah-mudahan suatu saat dia berpikir ulang, lalu mulai mencari tahu dan membaca kitabnya. Apakah betul yang diajarkan pendetanya itu sejalan dengan Bible ya? Sehingga dia akhirnya tidak menjadi orang yang imani saja. Kasihan saya lihatnya tadi ya. Kita doakan teman-temannya, semoga Allah memberikan dia kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sedih kita lihatnya. Jujur saya sedih lihat orang-orang seperti itu ya. Tugas kita memberikan ilmu kepada mereka. Ya. Ini ada orang Islam naik, coba saya naikin Pak Turiman sama ini biar kita kasih satu slot aja lah untuk orang Kristen ya. Mungkin Pak Turiman ada yang bisa sampaikan juga, dari tadi minta naik soalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya hanya memberikan early warning sekali lagi, early warning ya, karena ini kan belum pindah tahun. Nanti sejak tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 itu diberlakukan KUHP baru ya, di mana di dalam KUHP baru undang-undang norma EIT juga disitir dengan undang-undang KUHP yang baru. Apa itu? Yaitu ketika Mbak Ripa jadi narasumber maupun yang saudara saya yang debater non-Islam ya menjadi debater, jangan coba-coba menyerang personal branding orang lain tanpa data. Satu, dan menghujat-hujat, misalnya mengolok-olok Ibu Ripa, menggelar Ibu Ripa, itu bukan delik aduan absolut lagi, tapi
sudah masuk kategori delik biasa. Kalau delik biasa itu tidak menunggu laporan. Adalah tugas para penegak hukum menjemput. Nah, ya. Kecuali yang mengenai undang-undang IT. Berubah menjadi delik aduan absolut. Artinya kalau Ibu Ripa misalnya merasa dirugikan, dipotong-potong videonya, dihujat itu, Ibu Ripa tidak melaporkan, maka tidak terjadi peristiwa hukum. Oke, saya hanya memberi early warning, jaga diksi kata-kata, ya kan? Artinya bukan dilarang berdebat, dilarang berdialog, boleh, itu adalah hak semua warga negara. Bahkan dialog lintas iman, lintas agama nih untuk saling mengetahui, sudah mengetahui ada batasnya kan gitu. Masalah dia dapat hidayah itu urusan lain. Ya, saya kira itu saya sebagai memberikan early warning. Karena kenapa saya berani mengatakan ini? Karena sebelum Undang-Undang 2 Januari UKP baru, mualaf kami sudah jadi korban gitu loh, ya kan? Nah, ya, baik pembinanya maupun yang dibina kan gitu. Baik, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Ya, oke, kita lanjut melayani tamu-tamu kita. Sebelum saya ganti shift dengan Tante Mika ya, karena saya juga harus istirahat. Pikong. Iya kak. Ya, silakan, agamanya apa bro? Saya Kristen. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Saya bukan bertanya, cuman halo. Cuman saya hanya usul ya. Memang beda berdebat, beda berdialog. Jadi kalau boleh antar agama jangan berdebat, tapi berdialog. Supaya karena gini, sebenarnya agama ini agama bawa lahir. Jadi misalnya kalau saya orang tua saya Islam, pasti saya menjadi orang Islam. Nah, cuman dengan adanya dialog bisa mengetahui ajaran agama lain, termasuk agama Islam. Saya kan orang Kristen. Nah, jadi dan jangan sampai memang seperti menghujat, apalagi melecehkan atau mengklaim agama kita yang paling benar. Enggak, itu di dalam hati aja. Karena apa? Karena yang menurunkan agama itu adalah Tuhan pencipta semesta alam. Atau pertanyaannya apa bang? Maksud saya pertanyaannya mengikuti ini, saya senang tadi ada apologet Kristen bisa masuk ke room apologet Islam ya. Jadi senang. Jadi cuman dalam itu, dalam apa alurnya terlalu masuk jauh ke dalam. Contoh ya, tadi contoh ini masukan aja. Kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu, itu ajaran Kristen. Nah sebenarnya itu kan perlu ditafsir. Artinya ya, kalau menurut abang apa tafsirannya? Nah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Maksudnya kalau kamu sudah dijolimi, jangan dijolimi, tapi tetap lakukan berbuat baik sama dia. Jadi abang lakukan itu? Ya, itu harus dilakukan. Kalau istri abang diperkosa, abang masih bisa berbuat baik kepada pemerkosa istri dan anak abang? Saya hanya berdoa, untuk menghukum saya serahkan sama Allah pencipta semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya makanya saya tanya, ketika istri Anda diperkosa, Anda diam saja waktu itu? Maksudnya tetap kita mengapakan, tapi bukan langsung memukul dia atau mengapa dia. Saya tidak suruh Anda pukul, saya tanya. Kalau enggak gini aja saya ganti deh. Waktu Anda melihat istri atau anak Anda diperkosa, apa yang Anda lakukan pada waktu itu sebagai seorang Kristen? Ya, mengusir dia lah, melapor ke pihak yang berwajib.
Jadi Anda pergi dulu ke kantor polisi ngasih tahu atau telepon dulu sementara istri Anda sedang diperkosa gitu. Enggak dilarang dah di Hus, sana jangan sini gitu. melarang itu tidak perlu dijelaskan. Yang jelas kita nggak perlu langsung menghakimi dia, memukuli dia. Dan Iya, saya tahu Anda tidak akan pukuli. Kan saya tanya, kira-kira tindakan Anda apa nih? Istri Anda udah dibuka bajunya, tangannya udah diangkat ke atas, udah mau diperkosa. Apa yang Anda lakukan pada waktu itu? ya, melapor ke pihak hukum yang berwajib. Oh, Anda tinggal istri Anda pada waktu itu pergi ke kantor polisi. Diteleponkan ada tetangga. Oh, Anda pergi ke tetangga dulu atau nelpon dulu. Istri Iya, lagi diperkosa nih ya. Ah, bentar lah, nelpon lah aku dulu. Halo, ada nggak polisi? Gitu. Halo, polisinya ada nggak? Kalau bisa jangan yang Kristen ya, yang Islam. Soalnya kalau yang Kristen nggak boleh ngelawan orang jahat gitu. Bukan begitu maksudnya. Terus gimana bang? Kita tahan dia. Jangan. Aku tunggu dulu, aku telepon dulu. Bentar, jangan kau perkosa dulu. Aku telepon polisi nih. Jangan dulu perkosa nanti dulu. Aku tak gitu. Secara logika kalau kita ketemu mau diperkosa, apakah dia tetap perkosa? Tanya dulu. Tetaplah bang, kalau dia lihat abang diam aja. Tapi kalau abang lawan dia nggak akan memperkosa abang. Bang, secara logika, kalau abang melawan orang yang memperkosa bini abang, dia nggak akan lagi memperkosa. Kenapa? Abang melawan dia dengan sekuat tenaga Anda. Tapi di dalam kitab Anda, tetapi aku berkata kepadamu, Matius pasal 5 nomor 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini kata Yesus nih. Iya. Makanya saya tanya, kalau istri Anda diperkosa, apa yang Anda lakukan? Karena di Kristen dilarang melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau Anda, apa yang Anda lakukan? Melawan melawan tindakannya untuk tetap melakukan kejahatan itu nggak salah lah. Bang, melawan dengan membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat baru tuh beda. Contoh, mari kita melawan kebodohan. Bukan berarti kita membalas orang bodoh dengan berbuat bodoh. Mari kita melawan kemiskinan. Bukan berarti kita melawan orang miskin dengan jadi miskin. Mari kita melawan penjajah. Bukan berarti kita melawan dengan cara menjajah balik. Bukan gitu. Melawan itu melakukan upaya sekuat tenaga supaya kejahatan itu tidak terjadi. Itu namanya melawan. Atau melakukan tindakan bagaimanapun caranya supaya tidak terjadi pemerkosaan itu namanya melawan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan itu beda lagi. Istri Anda diperkosa, maka Anda perkosa istri orang lain. Itu bedanya. Di ayat itu dituliskan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Makanya saya tanya, kalau istrimu diperkosa, kamu ngapain? Telepon polisi tadi, jangan dulu, nanti dulu ku telepon polisi dulu, yang Islam lah aku telepon, karena yang Islam nggak boleh ngelawan. Atau cari tetangga yang Islam dulu, kau Islam ya, aku Kristen, di kitabku nggak boleh melawan orang jahat, kau kan boleh di agamamu, tolong kau bantu biniku dulu ya, gitu kira-kira. Simpanlah nomor orang Islam, suatu saat kalau jangan sampai ya, mana tahu istri dan anak abang diperkosa atau keluarga abang disakiti, biar kami orang Islam yang turun tangan, abang tenang aja, berdoa aja bang. Ya, biar kami yang melawan nanti. Kalau perlu saya, bang. Saya kalau ada tetangga saya orang Kristen mau diperkodok, andai saya mati dalam keadaan melawan pemerkodok itu, saya masuk surga, bang. Karena saya mempertahankan kehormatan orang lain. Dan itu sudah dilakukan orang Kristen kok. Tengoklah. Siapa satu nama orang Kristen yang tidak melawan ketika dijahati? Namanya siapa? Sebutkan namanya. Namanya saya nggak tahu. Itu di media sosial yang dipersekusi waktu ibadah. Mana ada dipukuli? Ya siapa yang dipersekusi waktu ibadah?